Presiden Joko Widodo meminta rapid test atau tes cepat virus corona diprioritaskan untuk tenaga medis yang bertugas untuk menangani pasien terjangkit COVID-19. Pernyataan Presiden itu disampaikan menjawab pertanyaan apakah perlu anggota DPR dan keluarganya menjalani tes cepat virus corona. Dengan diplomatis, Presiden menegaskan rapid test diprioritaskan untuk orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan tenaga medis beserta keluarganya. Apakah anggota DPR dan keluarganya perlu melakukan rapid test COVID-19? Tadi pagi saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu. Dan juga para ODP dan PDP serta keluarganya. Ini yang harus didahulukan. Kabar anggota DPR dan keluarganya akan mendapatkan fasilitas tes cepat virus corona menimbulkan polemik luas di masyarakat. Pasalnya, banyak warga yang lebih membutuhkan. Ya, tanggapannya masyarakat aja dulu yang diutamakan, ya kan? Masyarakat yang dites, tes kayak gitu kok. Kalau bisa sih ya masyarakat dulu yang kenal lah, itu kan pejabat tinggi. Ya yang kalangan yang kita aja dulu deh, pokoknya. Ya kalau bisa untuk anggota DPR agak dibelakangin dulu karena dia lebih tahu, lebih paham. Sedangkan masyarakat yang nggak tahu, yang masih awam, butuh kejelasan dia kena terpapar virus COVID-19 atau tidak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tes cepat virus corona untuk anggota DPR dan keluarganya tidak menggunakan anggaran negara, melainkan membeli secara patungan. Sebagian anggota inisiatif patungan membeli alat rapid test. Kami patungan dan beli karena tidak mau membebani anggaran negara dan rumah sakit untuk tes corona. Itu saja, kata Sufmi Dasko Ahmad, seperti yang kami kutip dari laman kompas.com hari Selasa. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga menilai tes cepat virus corona untuk anggota DPR dan keluarganya belum tepat. Meskipun menggunakan biaya sendiri, tes cepat virus corona untuk anggota DPR dan keluarganya belum tepat karena masih banyak kelompok rentan lain yang lebih membutuhkan. Rencana DPR untuk melakukan tes bagi dirinya sendiri dan anggota keluarganya punya beberapa persoalan. Yang pertama, kita mendengar masyarakat mengalami kesulitan untuk menjalankan tes ini, bahkan untuk orang-orang yang sudah memiliki gejala. Karena alat tidak tersedia, mengantri, dan lain-lain. Yang kedua, meskipun mereka mengatakan ini menggunakan uang sendiri, melakukan impor sendiri, harusnya tindakan-tindakan itu digunakan untuk rakyat, khususnya untuk orang-orang yang rentan, yaitu lansia, ODP, bahkan tenaga kesehatan. Tes cepat virus corona tak sembarangan dilakukan. Selain untuk penapisan kelompok rentan seperti ODP, PDP, maupun tenaga medis, tes cepat virus corona sendiri bertujuan untuk mendeteksi sebaran infeksi COVID-19 di tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, rencana anggota DPR RI dan keluarganya untuk menjalani rapid test atau tes cepat untuk virus corona kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak warga masyarakat yang menilai ada kelompok yang lebih rentan, yang lebih membutuhkan untuk segera melakukan rapid test virus corona. Mengapa anggota Dewan merasa perlu melakukan rapid test ini? Melalui sambungan telepon sudah ada anggota DPR RI dari fraksi P3 Ahmad Baidowi yang bergabung bersama Sapa Indonesia untuk menjawab hal ini. Assalamualaikum, Mas Ahmad Baidowi. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Ya, sehat-sehat, Mas Ahmad Baidowi. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat dan pelan-pelan bisa meredam virus corona sampai kemudian kembali normal. Amin. 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 Ya, Mas Ahmad Baidowi, terima kasih waktunya sebagai anggota DPR RI. Kemudian kami butuh jawaban-jawaban resmi begitu. Paling tidak pagi hari ini sebagai pribadi mungkin dari Mas Ahmad Baidowi dan juga P3. Bagaimana sih duduk persisnya ini anggota DPR memang ingin segera tes cepat atau seperti apa, Mas Ahmad Baidowi? Jadi sekarang begini, anggota DPR itu pejabat negara, tugasnya juga bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Kita ada fungsi melekat, fungsi pengawasan. Nah, untuk memastikan diri kita sehat itu penting. Karena apa? Ketika nanti berhadapan dengan masyarakat, kita tidak membawa penyakit.
Kan seperti itu. Ya. Nah, persoalannya kemudian sumber dari mana alatnya? Ini kan tidak ada di Indonesia. Betul. Ya kan? Terbatas sekarang. Terbatas. Sementara pejabat-pejabat negara lainnya, presiden dan menterinya itu tes pakai biaya negara atau enggak silahkan, saya nggak ngurus gitu kan. Ya. Tapi itu tidak ada mempersoalkan. Biarkan itu satu sisi. Yang berikutnya adalah sekarang alat tesnya tidak ada. Maka kita harus beli, ngimpor ke Cina. Belinya itu harus ada jumlah minimal supaya dapat harga murah. Berapa yang kita order? 40.000 alat rapid test. Bayangkan, 40.000. Sehingga anggota DPR dan pimpinan DPR melakukan sumbangan-sumbangan, iuran, termasuk fraksi P3. Dan fraksi P3 dikolektif melalui fraksi menggunakan kasnya fraksi yang selama ini memang kita aktif iuran di situ. Sehingga tidak dipungut iuran lagi. Tentu 40.000 kebanyakan. Ya. Terus dikemanakan? Kita kalkulasi kira-kira yang dibutuhkan oleh anggota DPR dan keluarganya itu sebanyak 2.000. Ya, sebanyak 2.000 bagi anggota DPR yang mau menggunakan. Tidak ada keharusan. Terus kemudian kalau yang tidak mau gimana? Ya digabungkan ke sisanya, disumbangkan kepada rumah sakit atau layanan sosial, layanan kesehatan lainnya. Jadi ada 38.000 yang kita sumbangkan. Ya. Jadi dihitung lebih banyak mana 38.000 dengan yang 2.000. Ya. Kalau tadi ada kritik dari YLBHI, tolong kritiknya secara proporsional. Kami terima saja dikritisi boleh, tetapi lihat ini secara proporsional. Ya. Kalau kita kemudian tanyakan apa yang dilakukan oleh teman-teman YLBHI, ini duit-duit kita sendiri. Betul. Saya rasa Mas Ahmad Baidowi, ya. Saya rasa ini sedikit ada klarifikasi yang masyarakat juga harus mendengar dan siapapun yang kemudian berkomentar mengenai apa yang akan dilakukan oleh DPR RI dan keluarganya, kita klarifikasi di sini sebentar untuk kita semua. Jadi ini dananya dikumpulkan sendiri oleh DPR RI agar tidak mengganggu anggaran pemerintah. Betul. Dan kemudian tidak mengganggu alat tes yang sekarang sudah ada di pemerintah untuk kemudian dipergunakan rapid testnya. Karena DPR membeli sendiri dengan jalur tersendiri begitu ya? Ya, kan jalurnya kan sebagian dari teman-teman itu ada yang juga background pengusaha. Ya mereka ini jalurnya dipastikan legal begitu karena ya legal juga lah, sulit. Apalagi kan pemerintah sekarang membuat kebijakan impor terkait dengan penanganan corona bebas bea. Ya. Hanya surat izin dari Kementerian Kesehatan, selesai. Perkara itu sudah selesai semua. Terus kemudian ribut seolah-olah DPR mengambil jatah yang 2.000 itu seolah-olah jatah yang dimiliki oleh pemerintah. Bukan. Tampaknya di situ masalahnya. Jadi di luar bukan, itu ada 40.000, 38.000-nya kita sumbangkan. Terus yang 2.000 dipakai oleh DPR dan keluarganya kalau ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau ya ikut disumbangkan juga. Gitu. Ya. Tapi ya itu ada miskomunikasi di sini sehingga seolah-olah DPR mengambil jatah hak rakyat. Kita ini di dapil-dapil justru membantu, kok ngapain ngambil jatah negara gitu. Itu yang perlu kami tegaskan kepada pemirsa di seluruh Indonesia bahwa tidak benar DPR mengambil jatah alokasi yang untuk rakyat. Terus kemudian ribut-ribut ada tenaga medis. Ya memang penggunaan alat tes itu harus didampingi oleh tenaga medis. Dan DPR pun tidak mengambil dari tenaga medis yang di luar. Jadi dari mana itu? Institusi DPR punya pusat layanan kesehatan. Di situ ada dokternya, ada perawatnya. Kalau Anda misalkan silakan cek aja ke kantor DPR sekarang, itu ada yang namanya layanan kesehatan berdiri sejak lama. Sejak saya belum menjadi anggota DPR. Di situ ada dokter umum, ada dokter spesialis yang lain-lainnya. Nah, tenaga medis itu yang akan dimaksimalkan. Itu memang melekat di DPR, bukan mengambil tenaga medis yang dari luar. Kenapa? Perlu tenaga medis, ini kan alat kesehatan. Kalau bukan ahlinya yang mengarahkan, nanti kita salah, kan begitu. Meskipun alat rapid test ini tidak 100% menjamin hasilnya berdasarkan keterangan dari sejumlah pakar kesehatan dunia bahwa alat rapid test itu hanya 80%. Betul. Keakuratannya. Tetapi itu paling tidak sedikitnya bisa membantu. Terus kemudian misalkan, Bayu bisa melihat sendiri kemarin misalkan, ada salah satu kader dari partai menjabat kepala daerah terkena positif corona, COVID-19. Sebelumnya dia hadir di acara partainya.
Sementara di acara partai itu tentu juga banyak anggota DPR dan kader-kader yang lainnya. Nah, kalau anggota DPR yang dari partai tersebut tidak dites, terus kemudian tanggal 30 masuk, apakah ada jaminan negatif? Kan tidak bisa. Langkah-langkah preventif seperti itu yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Baik. Tetapi karena terjadi miskomunikasi, seolah-olah DPR mengambil jatah rakyat, padahal sama sekali tidak gitu. Ya, nah mudah-mudahan ini sudah menjadi clear bagi semua pihak yang kemudian melakukan kritik kepada anggota DPR begitu. Mas Ahmad, saya begini saja supaya tidak lagi terjadi miskomunikasi lagi begitu. Apakah nanti ada yang betul-betul bisa secara transparan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil ini oleh DPR? Karena berhubung anggota DPR memang mohon dimaklumi kemudian kalau cepat sekali terjadi dan pro dan kontra di tengah situasi seperti saat ini. Apakah kemudian nanti akan ada tim khusus begitu yang menangani secara mandiri di DPR? Siapa anggota DPR yang lebih didahulukan begitu? Kalau saya mengambil sebagai sebuah negara kecil begitu DPR, siapa yang didahulukan di anggota DPR? Bukan juga tinggal ditanya siapa yang bersedia atau tidak bersedia begitu. Apakah mekanisme ini kemudian juga akan dibuat begitu oleh DPR dan diumumkan transparan ke publik? Jadi gini Mas Bayu, ini COVID-19 ini hati-hati, jangan main-main, jangan dianggap remeh. Jadi DPR itu untuk urusan Alkes ini itu dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasko. Nah, terus kemudian di awal ada kesepakatan dari kita bahwa yang diprioritaskan yang masuk kategori kesehatan itu. Ada yang usia rentan. Nah, cuman kan teman-teman juga ternyata pada perkembangannya COVID-19 itu tidak hanya menyasar yang usia rentan. Betul. Bahkan kemarin ada dokter yang usia 34 katanya terpapar udah meninggal gitu kan. Nah, ini kan kita berhadapan tugas yang begitu berat, begitu banyak. Bahkan ini saya ada di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Bahkan kemarin saya ke Jakarta. Sekarang ada di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan coba. Saya ini nggak berani nemuin masyarakat. Jangan dikira sombong loh. Kenapa? Saya menjaga diri. Karena saya baru datang dari Jakarta. Jangan-jangan karena Jakarta daerah pandemi COVID yang cukup banyak terbesar, jangan-jangan saya ini dikhawatirkan terpapar juga sehingga saya menjaga jarak. Kenapa? Saya belum pernah dites. Nggak tahu saya positif atau negatif. Sementara tugas-tugas saya harus berhubungan dengan masyarakat banyak. Kalau ternyata saya positif, bersalaman dengan orang-orang, gimana coba? Bisa dibayangkan lah. Berdasarkan dari situ, kemarin bincang-bincang di internal pimpinan, bersepakat sudahlah, dites saja semua, kita biaya sendiri. Ya, baik. Tapi boleh tahu Mas Ahmad, sampai di mana sekarang proses untuk pengumpulan dana dan kemudian pembelian peralatan tes rapid ini yang sudah dilakukan oleh DPR? Saya kurang tahu persis karena itu ditangani oleh Pak Dasko dan fraksi P3 sudah menyelesaikan komitmen kesepakatan bersama itu. Karena bisa jadi tidak jadi dibelikan, tidak jadi yang banyak itu, yang 38.000 yang rencana kita sumbangkan, kalau nggak jadi beli, dari mana barangnya, kan nggak mungkin gitu. Dan itu yang... Belum tentu dapat 40.000 seperti yang diinginkan, begitu ya? Iya, meskipun punya akses ke China langsung bahwa ada alatnya sekian-sekian gitu kan. Kalau ini nggak jadi, ya uang yang sumbangan dikembalikan lagi, terus yang rencana 38.000 di donasikan ya nggak jadi juga, kan begitu. Oke, jadi ini nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi lah dari DPR. Boleh tahu angkanya berapa yang sudah berhasil dikumpulkan dananya atau perkiraan untuk 40.000 alat tes tersebut, Mas Ahmad? Saya nggak tahu karena kan kami hanya mengurusi dari P3 saja gitu kan. P3 kami minta bendahara untuk memproses mengambil dari kas yang ada. Itu semuanya satu pintu. Kalau melihat semuanya itu di pimpinan DPR. Cuman saya nggak tahu prosesnya sudah sejauh mana gitu. Soal besarannya ya pasti kita dengan besaran yang wajar gitu kan, tidak namanya sumbangan sukarela tidak ada tekanan. Cuman kan yang rasional misalkan karena kita ada targetnya juga nyumbang kepada masyarakat. Contoh satu alat tes misalkan harga 55.000 misalkan. Kalau kali 5 250.000. Yang masuk nyumbangnya 100.000 kan nggak mungkin. Pasti nyumbangnya di atas itu bahkan lebih jauh kan gitu. Baik.
Baik, Muhammad Baidowi, terima kasih sudah cukup clear sekarang paling tidak apa yang sebetulnya dilakukan oleh DPR. Mudah-mudahan pro kontra ini terjelaskan. Jadi kalau Terima kasih Mas Bayu, ya, kalau ada miskomunikasi kami juga minta maaf karena kemarin yang menyampaikan ke publik itu dari Kesekjenan DPR tidak menjelaskan secara detail. ya, saya rasa begini, skema yang kalau sumbangan. pemerintah punya Pak Ahmad Yuryanto untuk corona, DPR punya Ahmad Baidowi untuk corona. Jadi semuanya klarifikasinya clear begitu. Baik, sehat-sehat terus Mas Ahmad Baidowi, salam untuk seluruh Makasih, anggota Mas Bayu. DPR. Semoga ini menjadi makasih. jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itulah tadi perbincangan kami dengan salah satu anggota DPR RI. DPR mengumpulkan dana sendiri dan mencari jalan untuk membelinya sendiri, tidak mengganggu apa yang ada di masyarakat. Dan mudah-mudahan sebentar lagi ini akan diklarifikasi dan terus transparan kepada publik sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi.